sebelumnya. Oh ya, dalam menggambar juga perhatiin kerapian layer kalian buat mempermudah kalian sendiri. Jadi kalau semisal kalian bikin banyak layer gini, yang ntar yang kesusahan kalian sendiri nyari layer satu-satu. Jadi saranku sendiri, aku lebih cenderung tiap berkas itu aku bedain sesi-sesi gambarnya. Kayak sketsa pertama aku berkas sendiri, sketsa kedua aku berkas sendiri, nanti eh, mungkin sampai berapa sketsa, biasanya aku sketsa bisa sampai 3, nanti aku berkas sendiri, baru finalnya aku berkas lagi. Terus nanti dari berkas-berkasan itu aku masukin jadi satu berkas kayak begini ntar. Nah, ntar berkas-berkasnya tinggal kalian namain aja. Buat yang versi HP, mungkin di Bispen gitu, aku kurang inget apa cara berkasnya gimana. Tapi kalau nggak salah itu ada eh, fungsi berkas sendiri. Tapi sistem pemberkasannya itu kurang lebih sama. Terus di software-software PC, pemberkasan layer ini hampir seluruh software tuh sama gitu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot belajar pemberkasan lagi di tiap software. Tinggal di drag-drag aja sih. Nah, ini udah jadi sketsa satu. Oh, astaga, pakai Arab, subhanallah. Iya. Halal banget ini komputernya. Dua. Nah, dari anatomi yang kalian bedah ini sama referensi ini, kalian tinggal perhatiin detail-detail yang cukup kecil dulu. Kayak ini kan lagi ngunyah, berarti pipinya nanti bakal dilebarin gitu. Terus karena ini cenderung hidungnya segitiga banget, terus agak apa namanya, agak mancung, ntar bakal dimancungin lebih lagi. Terus karena ini orangnya tinggi, ntar bakal di-exaggerate tubuhnya jadi lebih tinggi lagi. Sama bagian ya ngunyah ntar bakal dilebih-lebihin lagi.
Oke, nah sampai sini setelah kalian mengetahui apa aja yang perlu di exaggeration, pertama aku bedah dulu kenapa kok bisa jadi agak berubah gini kan. Gimana sih cara nentuin apa aja yang perlu di exaggeration, terus gimana cara eksekusinya gitu. Pertama, kalian kenali dulu aktivitas apa yang dia lakuin. Nah, kebetulan dia lagi makan. Makan biasanya terus bagian pipi sini agak cembung gitu. Nah, kalian kalau dilihat dari referensinya kan agak kurang kelihatan. Nah, tinggal kalian aplikasiin aja di gambar kalian yang dari tadi agak kurang kelihatan, tinggal cembungnya kalian isi jelasin aja. Jadi lebih kelihatan gitu. Waduh, ini tulisan dokter nggak apa-apa lah ya. Cembung. Tuh, Kak Gigi aja nggak bisa baca.
Terus bagian mata, nah ini kelihatan banget nih matanya kayak berubah drastis ya. Nah gimana sih aku nentuin milih matanya seperti ini? Nah kalian lihat dulu, ini matanya tuh dia tuh lazy eye, terus atau yang strict eye, atau mungkin cheer eye gitu, ceria atau malas atau serius serius marah gitu. Nah ini kombinasinya antara lazy eye sama uh, serius itu, yang strict eye. Makanya aku kombinasiin yang bagian mata aku lazy eye, terus bagian alisnya aku ikutin aja. Itu kayak pose kayak cenderung agak berekspresi emosi gitu kan. Nah, itu tadi kan aku alisnya cuma garis doang kan. Nah, ini tinggal kalian observasi aja dari referensi itu tadi. Dari observasi itu tadi itu mat ini tuh cenderung tebal atau tipis. Nah, kalau udah tahu karakter matanya tuh seperti apa, kalian tinggal aplikasiin aja. Kalau tebal ya kalian lainnya tuh kasih volume, kasih ruang, atau kalau misal tipis ya kalian garis-garis aja kayak begini. Misal aku bikin contoh mata lagi ya. Nah, kalau tipis gini aja. Kalian variasi sendiri aja, kalian lebih suka bikin alis tuh kalau tipis tuh kayak gimana, cuma satu garis kah, atau kalian arsir pakai metode arsir yang udah diajarin tadi, atau gimana. Nah untuk hidung ini agak susah ya, soalnya dulu tuh aku juga kesulitan bikin hidung tuh gimana sih. Cara bikin hidung tuh gimana sih. Pertama kalian bedah dulu lebar hidungnya seberapa pakai segitiga. Aku bikin ini dulu. Pakai segitiga. Waduh, nggak kelihatan nih. Bentar, aku zoom lagi. Nah, kalau udah kalian bedah, kasih volume di segitiga lagi di bagian bawah. Jadi gimana sih cara ngasih volumenya? Nah, kalian tuh biasanya di bagian pucuk hidung, bagian paling depan hidung di sini. Nah, kalian kasih titik aja, terus kalian temuin segi garis ke titik itu tadi. Jadi kaki tumpu kaki segitiga tadi kalian temuin, bikin segitiga lagi kayak gini. Agak kurang jelas tapi soalnya ini agak susah ya gambarnya, jadi nggak harap dimaklumi. Nah ntar jadinya kayak begini. Waduh, ya sudah, coba ntar jadinya seperti ini. Ntar aku gambar lagi ya. Nah kalau udah bikin volumenya, ini kan volume. Nah kalian tinggal kasih lubang hidungnya di area eh samping ini ya, samping-samping sini. Tapi di bagian dalam menuju keluar. Jadi bagiannya melengkung seperti ini. Kalian bisa kalau tanpa 3/4 tuh biasanya lengkungannya begini atau enggak kebalik. Terus kalau bagian tapak depan biasanya begini. Kalau atas ya tinggal dinaikin aja begini. Kalau ke bawah berarti lubang hidungnya nggak kelihatan. Berarti full hidung gitu. Ini ntar langsung mulut gitu.
Nah, begitu guys. Ini salah satu tips bikin hidung dari aku. Nah, kalau semisal udah dapat segitiga ini, kalian bisa bikin outline hidung akhirnya. Ini tinggal di opacity-nya turunin aja, kalian tracing lagi aja pakai garis akhir terjadinya. Wah, jadinya seperti ini. Loh, kok nggak kehapus? Nah, tinggal kalian misal kasih mata begitu, atau sama mulut. Nah, ntar jadi. Nah, kelihatan hidungnya. Atau kalian kalau misal, wah ini hidungnya kurang kelihatan ya tinggal kasih garis bawah buat nentuin volumenya begini. Ntar jadi begini hidungnya. Atau kalian kalau nggak suka ribet, ya tinggal pakai garis yang aku kasih ini tadi aja. Langsung pakai beginian aja. Jadi kalau misal tampak miring gitu, kalian langsung bikin begini. Atau kalian kalau misal ribet lagi, nggak suka apa ribet-ribet, tinggal bikin begini aja nggak apa-apa. Misal aku bikin muka gitu ya. Nah, bikin lengkungan gini juga apa-apa. Ntar kelihatan hidung. Kalau dari depan ya sama aja lengkung gitu bisa atau pakai eh, lengkung dua kayak merpati kepisah gini bisa. Ntar jadi begini. Ini aku dapat teori dari mana selain dari teori-teori Pinterest itu dulu tuh aku merhatiin serial Naruto. Nah, Naruto tuh kalau bikin hidung ya begitu tadi, begini, pakai lengkungan-lengkungan sederhana tadi. Makanya aku agak akhir-akhir beberapa tahun kemarin tuh sering merhatiin Naruto soalnya eh, Naruto tuh salah satu anime yang agak proporsional lah, cukup proporsional lah di masanya gitu. Kalau kalian perhatiin serial Naruto itu kalau kalian perhatiin eh, tiap scene kaki itu jari kakinya kan kelihatan banget itu di gambar detail. Nah, padahal bikin kaki itu salah satu bagian anatomi yang paling susah. Jadinya aku agak respect dulu pas merhatiin Naruto itu kakinya detail banget. Eh, makanya aku belajar dari situ juga. Makanya aku bedah awal-awal pakai acuan anime itu dulu Naruto. Tapi kalau sekarang sih udah anatomi yang anime-anime sekarang udah bagus-bagus ya kayak Free Ren, terus Chainsaw Man, BNHA itu juga pas dulu juga aku sering mantau soalnya itu anatomi anatomi ideal ideal tubuh wanita sama prianya itu bagus banget kayak otot-ototnya itu bagus tiap proporsional cewek sama cowoknya itu aku dulu ngikutin banget Kohei Horoshi itu soalnya stylenya cocok sama aku yang garisnya kaku gitu. Nah, kita balik lagi ke gambarnya ini, tinggal matiin lagi. Nah, ini udah jadi sketch kedua. Nah, sketch dua ini buat apa? Buat nentuin eh, proporsional tubuhnya sebelum dipakein baju.
Jadi kalau aku biasanya kalau sampai 3 skate atau 2 skate tuh biasanya tuh biar pas finalisasi itu eh pas dikasih baju meskipun ntar tangannya nggak kelihatan tapi proporsinya masih bagus gitu, masih enak dilihat gitu. Nggak kelihatan tangannya lebih pendek atau lebih panjang. Nah, ini kan kalau menurutku ya, ini tuh tangannya agak pendek ini. Jadi nanti bakal ku panjang ini bagian tangan kiri yang megang pisangnya ini. Nah, ini udah skate 2, sekarang langsung aja final. Final. Skate 2-nya kita opasinya turunin lagi. Sekarang tinggal finishing sama ntar dikasih baju aja. Sama kalian kalau udah perhatiin di skate kedua ada minor-minor yang eh, kurang diperhatiin atau perlu diperbaiki. Ntar di final kalian bisa improve sendiri gitu. Atau kalian sebelum kalau masih ragu nih di final masih agak ragu buat benerin kesalahan-kesalahan minor yang kayak ini tadi tangannya masih kurang panjang gitu. Nah, kalian bisa bikin skate lagi buat mastiin gitu. Biar pas final tuh langsung garis rapi, nggak pakai skate-skate lagi. Ya, habis finalisasi ini ntar aku bakal jawab-jawab pertanyaan yang udah ada tadi. Kalau misal ada pertanyaan yang belum aku jawab. Sama sekalian nge-review karya-karya yang kalian kirim tadi ya. Oh iya, nanti kalau semisal kalian kirim karya, aku ntar nggak bakal cuma nge-review, tapi juga bakal ngebedah apa aja yang perlu kalian perbaikin gitu. Jadi kalian jadi lebih gampang buat improve gitu. Jadi nggak cuma bakal aku komenin, ntar aku breakdown lagi biar kalian tuh tahu apa yang perlu dibenerin sama gimana caranya ngebedirinnya gitu. Jadi jangan malu buat kirim karya ya guys. Ini nanti kalian bisa improve lebih cepet kok kalau misal uh, karya kalian aku review sama aku breakdown gitu.
Speak very necessarily not share what hurt with others in structure. Whereas forward is that. Itu natin kita duduk aja di depan. Apa? Gue gak ngapain. Apa masuk? Lagi. Aku sedang fokus sama nafkah aja. Aku ngapain? Sedang ada kesibukan. No.
Oke, ini dia hasil akhirnya. Eh, jadi itu dia cara mengkartunisasi, tapi masih menerapkan anatomi proporsionalnya. Nanti kalau semisal yang online hasilnya nanti Kak bisa kalian foto terus kasih grup ya biar aku bisa review terus breakdown biar ntar bisa di-review bareng-bareng juga. Terus kalau misal masih ada kebingungan nih, eh, kalian tanyain aja bagian anatomi yang menurut kalian tuh susah tuh bagian apa, nanti aku bisa ajarin di grup gitu. Kayak menurut aku tuh paling susah tuh bagian tangan, terutama bagian nentuin jari ya. Nentuin jari sama kaki. Ya, kaki. Nah, maksudnya tuh kaki itu apa? Bukan yang pakai sepatu tapi yang beneran kaki cekeran gitu, nggak pakai alas kaki gitu. Nah, itu bikin jari-jarinya itu cukup sulit gitu. Kalau semisal pakai nerapin fundamental perspektif gitu. Nah, itu dia. Waduh, pinggul ya. Kalian lebih ini pinggul ini bisa dibagi jadi dua nih. Pinggul tuh kalian lebih prefer cowok apa cewek? Aduh. Yang tanya bentar, aku kasih kasih review sedikit. Nah, kalau ini tadi ada yang tanya gimana sih cara bikin pinggul cewek yang menurut aku bagus gitu. Pinggul kan ada terdiri dari ini kalau semisal jadiin biasa ya. Ini bagian V-nya, bagian V-nya, ini bagian nut-nya kaki. Nah, awal-awal tuh bikin gini dulu aja. Nah, cara bikin bedain pinggul laki-laki sama perempuan, caranya itu bentar, aku praktekin dulu. Nah, yang aku bikin biru ini eh itu tuh tulang pinggulnya. Jadi cara bikin pinggul cewek atau cowok, terus ini kan yang ditanyain cewek, jadi aku bakal ngarah langsung ke cewek aja. Pinggul cewek tuh cenderung lebih lebar. Nah, dari panggul ini kalian lebarin aja, atau mungkin kalian daripada ribet-ribet bikin eh, struktur beginian, kalian bisa pakai segitiga gitu. Nah, segitiga. Nah, kalau misal kalian butuh yang ramping, ininya lebarin terus ininya pinggangnya tuh dikecilin gitu. Pinggang perutnya. Ya, selain selain caranya selain daripada bikin struktur beginian, mending pakai segitiga gini aja. Terus kalian lebarin. Nah, kalau udah
setelah udah ada basic sama udah ada pinggul. Kalian eh, bikin aja sketsa luar dari eh, dari pinggulnya ini. Jadi kan ini kan cenderung keluar kan. Berarti ini masuk ke dalam. Nah, uniknya perempuan tuh bedanya sama laki-laki tuh segitiganya tuh dibagi banyak banget di bagian kaki. Jadi kalau laki-laki tuh segitiganya tuh cuma ada beberapa kayak begini. Kalau laki-laki tuh begini doang, begini. Terus ininya nggak ada. Biasanya tuh pinggulnya tuh lurus gini. Kalau laki-laki. Nah, kalau laki-laki tuh cenderung begini. Nah, kalau cewek biasanya tuh dari paru-paru, dari ini kan biasanya dada. Nah, dari paru-paru ini biasanya tembus sampai ujung sini, biswinya. Canggung banget ya. Aku nggak tahu gimana bahasanya yang lebih bagus lagi gimana. Bisa kalian, bisa kalian kasih tahu aja lah. Nah, biasanya terus sampai sini kan, sampai area ya itulah sangkangan lah. Focus ya, kata-kata kata-kata teknis kita tercinta namanya focus ya, gitu. Oke, bisa, tak pakai sampai sekarang ya. Focus. Nah, biasanya kalau cewek tuh sampai sini segitiganya, terus bagian sini bagian lekukan perutnya. Nah, terus ada segitiga lagi di sini, segitiga lagi di sini, sama lagi-lagi segitiganya di sini. Nah, jadi sekitar ada 6 segitiga di bagian pinggulnya. Kalau laki-laki kan cuma 4 gitu. Nah, habis bikin segitiga ini baru dia bikin paha. Nah, waduh. Waduh. Terserah ya kalian mau prefer bikin pahanya bagaimana. Terus jangan lupa kalau bikin kaki, baik laki-laki maupun perempuan ya, jangan cuma dipentokin sampai sini terus kalian tarik bawah garis ini, jangan. Tapi kalian sisain garis datar di sini, terus kalian kasih celah, kasih celah. Nah, ini nanti dibikin garis begini buat apa ya? Ya, ya. Jadi emang kalau semisal anatomi proporsional itu sebenarnya kalau dari depan bagian belakangnya itu sebenarnya tuh agak terlihat sedikit. Jadi emang bagian eh ya bagian belakang itu emang sedikit ke bawah ketimbang pinggulnya. Nah, inilah kenapa saya lebih suka bikin cowok ya ketimbang cewek ya. Aduh, aduh. Nah, kalau oke, aku cepetin ya. Nah, kalau eh bagian belakang tuh emang bagian belakang tuh biasanya sampai sini, jadi agak cenderung ke bawah gitu. Makanya dari depan tuh agak terlihat nih, bagian sininya agak turun kan, makanya agak terlihat. Nah, ini dia. Kalau udah bikin ini, bikin segitiga-segitiga ini tinggal di finalisasi aja. Gitu. Nih. Nah, nih. Oke, lanjut ke anu tadi. Ke review. Kita lanjut ke review ya.
Nanti di sini aku bakal review dulu aja. Soalnya ini tinggal waktunya terbatas. Nanti breakdownnya nanti aku kasih di grup aja ya, masing-masing. Wah, Discord open selalu. 24 jam untuk kamu. Ya. Waduh. Loh, kok menjurusnya ke sana tuh loh. Menjurusnya ke sana tuh loh. Tuh. Mayoritas lonong gitu. Lonong. Oh, untuknya. Aduh. Jomo banget nih. Yang offline nih jomo-jomo semua ini. Ini masuk isi ini udah calon-calon ini. Dari laki jadi laki. Gitu. Eh, Aduh. Namanya siapa Mas? Perkenalan dulu. Waduh. Mas Richard sama Mas Juni ini kok mukanya kembar tapi namanya nggak ada kembar-kembarnya. Nih, ini muka sama rambutnya tuh istilahnya pakai Jamal tapi namanya kok Eropa semua tuh. Wah. Oke. Jadi buat buat anatomi nanti setelah review karya yang udah dikirim tadi. Waduh, gambarnya keren-keren. Masya Allah. Masya Allah. Oke, nanti aku bakal review 2 sampai 3 orang yang dari offline sama 2 sampai 3 orang yang dari online ya. Ya, 3 orang dari ini. Ya, ntar ku anu salah satu pilih dong apa? Anu nggak pilih ya. Yang menurut kalian bagus anatominya. Iya, kok gitu, kok gitu, kok gitu. Ya terserah, pilihan kalian. Volunteer dapat permen sama stiker. Waduh. Oke aku lanjutin lagi ya. Jadi habis review nanti bakal ada sesi tanya jawab sama sesi soal pertanyaan jalur mandiri. Jadi nanti kalau misal kalian mau tanya jalur mandiri itu detailnya kayak gimana sih Kak atau cara besok tuh kan tatap muka ya. Nah, beda sama tahun lalu. Gimana sih bedanya apa aja gitu. Nanti bakal dijelasin gitu. Jadi stay tune. Aja. Kece banget ya. Orang Jawa pakai gua lo. Gila, telu. Kenapa? Waduh, Dian. Gila. Oke, kita review dari yang online dulu ya. Enggak, aku pilihin aja dah.
Aku pilihin yang emang udah pakai pose sama mungkin kalau misal udah pakai perspektif. Nah, aku bakal review yang itu ya. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Takjub ya, takjub, takjub. Takjub. Wah, apalagi yang ini nih. Wah, gila. Punya Keva, kece parah. Keva yang ini dibahas nih. Satu. Sabar, sabar. Nah, itu bentar. Coba, udah tadi udah kan? Udah didownload kan? Udah. Satu, terus kita cari yang simple tapi perspektifnya atau sama proporsionalnya ada. Nih. Oke. Oke. Ini tadi punya siapa? Ya. Siapa tadi? Kan Faiz Muti, Keva, sama Astagfirullahaladzim. Nah, ini dari punya As nih, PP-nya kucing. Wah, punya kamu? Wah. Nah, ini contoh bagus soalnya dia tuh meskipun posenya simple tapi dia tuh banyak sekali yang tertutup gitu. Banyak sekali proporsinya yang tertutup. Nah, nanti gimana sih caranya buat breakdown? Nah, tinggal tentuin aja. Jadi biasanya itu kan kelihatan tuh dari pinggang sama jarak pinggang sama dadanya. Nah, itu biasanya dari apa? Nah, dari bagian pukis kata Mas Teknisme. Dari bagian pukis sampai bagian pinggang itu biasanya sama jaraknya atau sama, harap tenang dulu ya teman-temanku. Jadi dari bagian pukis, anjir pukis lagi, canggung banget ya. Apa? Bagian apa? Bagian apa? Ya, bagian bawah sampai bagian pinggang tuh biasanya ukurannya sama kayak bagian panggul sampai dadanya. Jadi itu tuh kan udah kegambar dari outfitnya tuh dari bagian dada sampai panggul. Nah, biasanya tuh uh, dari bagian bawah sampai panggulnya tuh sama gitu. Nah, udah kelihatan kan, udah ke kira-kira. Nah, tinggal bagian kakinya. Nah, kakinya ini kan cenderung panjang. Nah, sebenarnya tuh stylize kaki panjang sama tangan panjang tuh nggak apa-apa, asalkan apa ya eh seimbang gitu. Jadi kakinya panjang tapi tangannya jangan terlalu panjang sampai lutut gitu. Ya apa? eh Tadi yang aku kasih tahu tadi, tangan tuh biasanya patokannya tuh sampai paha ke atas gitu. Jangan sampai melebihi. Nah, itu karena kakinya panjang itu ntar bisa aku breakdown sendiri nanti apa aja yang kurang. Nah, ini tuh paling bagian tangan sih. Nah, bagian tangan kiri sama tangan kanan. Maksudnya tangan kiri tangan kanan tuh perspektifnya di si karakternya ya, bukan perspektifku sendiri. Jadi bagian sikunya itu tuh kayak cenderung lebih panjang. Tapi karena ini apa ya agak cenderung tengok
3/4, jadi kayaknya agak nggak apa-apa. Itu tinggal dinaikin dikit aja yang bagian kanan karakternya, tangan kanan karakternya gitu. Itu udah proporsional gitu. Terus untuk lehernya itu buat cewek kalau mau setebel itu ya diseimbangin baunya tebel juga. Maksudnya tuh agak lebar juga. Kalau mau badannya ramping itu lehernya kecilin lagi, kecilin dikit aja. Terus itu lehernya hitungannya kepanjangan. Itu dikurangin setengah aja atau 3/4 gitu. Itu udah proporsional. Terus untuk bagian jawlines nih. Bagian jawlines itu punya dia tuh punya as tuh kayak terlalu lebar, terlalu ke belakang. Jadi sisain space buat bagian tengkorak belakang. Jadi jawline itu sebenarnya tuh anjay, miring dulu nih. Gila. Ya, aku praktekin sekalian. Jadi jawline itu kalau misal ngadep 3/4 itu bagian belakangnya tuh masih kelihatan gitu. Nah, di punya es ini bagian leher ke belakangnya itu ketutup sama jawline. Nah, makanya jawline-nya mending dimajuin dikit aja. Nah, selain itu semuanya udah proporsional. Ini cuma kesalahan minor semua sih. Ini improve-nya aku yakin bisa cepet sih. Oke. Lanjut. Yang offline tepuk tangan dulu dong buat tes. Karyanya keren-keren gitu. Nah, lanjut ke punya siapa? Keva tadi ya, kalau nggak salah. Keva, Kava. Nah, ini aku mau ngebedah dari segi perspektifnya ya. Nah, ini kalau menurutku, kalau kakinya mau emang begitu, yang bagian kanan itu udah bagus. Kalau semisal mau dibikin nonjol ke kamera. Tapi kalau semisal yang bagian kiri itu kayak jadi bagian betis ke bawah itu kayak terlalu panjang. Jadi gimana caranya buat kelihatan masih pendek. Terus karena itu kan kaki yang kanan itu kanan karakter itu kan besar karena ngedeket kamera. Sedangkan yang kaki kiri itu sebenarnya tuh nggak terlalu dekat sama kamera dan cukup jauh. Nah, tapi uh, ukurannya tuh kayak agak sama gitu. Jadi kakinya tuh mungkin bisa dikecilin dikit aja. Terus betisnya tuh dipotong sedikit ke atas gitu. Terus untuk bagian bawahnya, bagian bokongnya itu kan karakternya kan cenderung mau miring ya, tapi uh, bagian bawahnya itu malah maunya flat, jadi agak ambigu gitu. Jadi gimana caranya memperbaikinya tuh nggak usah ribet-ribet, itu tinggal bagian uh, bokong bagian kanan karakter itu tinggal dinaikin, tinggal disamain aja miringnya sama bagian bahu karakternya gitu. Selain itu kayaknya udah itu aja sih. Soalnya yang lain tuh ketutupan, hampir ketutupan. Mungkin nanti bisa aku breakdown di grup nanti ya. Nah, kenapa aku pilih ini nih? Ini meskipun sederhana tapi fundamentalnya tuh udah ada itu. Ini tuh sebenarnya tuh aku pilih karena volume badannya udah ada. Terus volume kakinya juga masuk. Kaki kanan sama kaki kiri itu nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan. Itu sama gitu. Telapak kakinya tuh udah proporsional banget. Mungkin bagian betis karakter sebelah kiri itu kayak kelihatan panjang. Jadi kalau kamu mau lebih kelihatan kanannya
kayak sama panjangnya, itu aku saranin itu bagian telapak kakinya aja yang dipindah ke agak kiri sih. Daripada manjangin betis atau motong betis gitu. Jadi terlihat efeknya itu kayak karakternya tuh nendang kamera begitu. Terus ini semi chibi ya kayaknya ya. Nah ini kepalanya udah bagus. Kalau mau begitu, soalnya semi chibi itu emang pakai lingkaran penuh, nggak usah ditambahin kayak punyaku tadi. Kalau aku kan bikin karakter tadi kan kartunis proporsional semi semi anu ya, semi realis gitu kan. Nah, itu dia tuh perlu ditambahin kayak oval lagi di bagian lingkaran bawahnya. Nah, lingkaran atasnya tadi itu cuma bagian tengkorak bagian atasnya aja. Nah, tapi kalau cibi beda cerita. Kalau cibi itu satu lingkaran itu bisa biasanya dibuat pakai satu kepala penuh. Nah, berarti ini udah masuk kategori gitu, masih masih masuk gitu. Untuk tangannya udah oke. Cuma apa ya? Buat tangan sih agak kaku aja. Maksudnya tuh yang tangan kanan karakter udah oke mau ke belakang, tapi tangan kiri karakternya tuh mau ngapain tuh kayak bingung gitu. Terus biasanya kalau mau dibikin tangan kanannya ke atas, biasanya tuh refleks manusia tuh kalau misal salah satu menjulur panjang biasanya eh tangannya emang lebih anu sih cenderung ke atas. Terus kalau semisal kakinya pendek kayak karakter bagian kiri itu kaki bagian kiri karakter itu biasanya tangannya lebih keturun gitu. Tapi karena ini maunya ke atas, mending di ke atasin semua aja. Udah itu aja. Sekarang ini tadi punya siapa? Nah, punya Faiz Amuti. Namanya subhanallah banget ya. Oke. Udah itu tadi yang bagian online tadi udah keren-keren, udah eh apa yang ku nilai tadi yang aku pilih soalnya aku nggak bisa pilih semua soalnya ada keterbatasan waktu. Terus yang sekarang yang offline nih. Wah, ini yang depan apa belakang nih? Pakai yang depannya ya. Nih. Waduh. Masya Allah. Ayo. Waduh. Burine. Ini kalau aku nilai tadi ya, aduh gimana? Biar mereka lihat. Oh, susah ya nilainya aku begini. Oke. Itu tadi pahanya udah oke. Cuma bagian kaki tuh udah oke panjangnya, terus tangannya, cuma bagian bahu tuh kayak bengkak gitu ya. Mungkin bisa di anu aja apa samain sama lingkar tangannya. Jangan terlalu lebar gitu. Terus bagian dadanya itu agak 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 asimetris ya, agak kurang simetris gitu. Jadi tinggal di yang bagian eh, kiri karakter itu bagian dadanya tinggal diturunin. Tapi karena ini offline jadi nggak bisa apa undur itu terus ya aku maklumin gitu. Tapi overall ini undur ya. Tapi overall ini udah bagus buat apa ya? Buat anatomi. Wah, ini udah dikasih rambut, udah dikasih muka, ini juga hidungnya udah bagus ini. Hidungnya udah bagus pakai nerapin yang aku kasih contoh tadi. Udah sih. Mungkin ya ini sih emang aku maklum jarinya emang susah. Kalau bikin jarinya emang susah. Makanya aku agak maklum kalau emang bikin jari itu agak kerepotan. Terus yang kedua,
Nih, gambar kedua. Wah, gila. Pria Sigma. Nah, ini buat apa ya? Belajar anatomi awal-awal udah bagus. Aku awal-awal juga begini ngomong. Awal-awal tuh juga bikin begini. Nah, ini tuh apa aja yang kurang? Ini tuh yang kurang cuma bagian otot sayap aja kalau mau bikin keker gitu. Jadi kalau apa? Kalau emang mau bikin berotot, banyak kesalahan apa ya anatomi apa yang baru belajar itu lupa bikin V-shape. Kalian tahu V-shape di bagian laki-laki? Jadi laki-laki itu kayak yang aku contohin tadi di PTT, nggak usah di. Jadi kan aku kan tadi kan bikin segitiga jarum tuh, jarum apa? Jarum pasir tuh. Nah, itu tuh sayap tuh ngikutin jarum tadi aja. Jadi kalau ini kan apa ya? Ini tuh badannya tuh dari perut langsung lurus ke dada. Nah, harusnya tuh dari emang harusnya begitu, tapi ada tambahan gitu. Dari antara dada itu ada lekukan sayap gitu di bagian sini. Ya, ya. Jadi kalau kalian lihat orang binaragawan atau orang apa karakter keker tuh biasanya tuh V-shape ya gara-gara sayap itu otot sayap itu. Itu aja. Itu sebenarnya udah bagus buat belajar. Itu ukuran dadanya nggak terlalu kecil, nggak terlalu lebar juga. Soalnya aku banyak lihat orang yang baru belajar bikin dada tuh terlalu ke atas banget, samping banget. Jadi kayak kelihatan sempit gitu. Padahal biasanya tuh proporsional anatomi itu dada tuh emang lebih lebar ke bawah gitu, nggak terlalu sempit. Terus bagian apps-nya ini tuh opsional soalnya apps tuh banyak variasinya. Ada yang 6-pack, ada yang 8-pack, ada yang 10-pack gitu. Jadi itu variasi kalian aja. Iya. Yeah. Ada yang simetris, ada yang nggak simetris. Emang ada. Emang ada. Kalau kalian semisal pernah ke apa lihat kebugaran gitu pasti begitu. Ada yang simetris, ada yang simetris gitu. Terus buat tadi bagian bagian pundaknya udah bagus, nggak terlalu rata kalau buat orang keker. Jadi kalau emang orang keker tuh biasanya tuh emang cenderung eh, lebih ke atas gitu. Terus panjang kaki sama tangannya udah proporsional, udah bagus. Tinggal dikasih volume aja sih ntar. Itu aja. Oke, untuk yang ketiga ini kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini cukup bagus soalnya bagian pinggulnya itu udah dikeliatin bagian V-nya. Itu sangat membantu sekali dalam membuat proporsi gitu. Cara buat nentuin bagian pahanya tuh gimana gitu. Terus dadanya itu tinggal turunin aja. Soalnya bagian dada wanita tuh sebenarnya tuh nggak atas banget. Mereka tuh uh, kelihatan keangkat karena mereka memakai pakaian. Kalau sebenarnya proporsi anatomi yang benar tuh emang dadanya tuh kalau di dibiarin tuh emang agak turun gitu. Jadi biasanya tuh aku kasih tips buat bikin dada cewek tuh biasanya tuh bikin dadanya dulu. Maksudnya tuh dada ratanya dulu kayak dada orang biasa. Nah, baru kalian pakai teknik balon. Jadi dada dada cewek tuh kalian tuh mirip balon gitu, nggak lingkaran banget gitu. Jadi kayak oval gitu.
Terus cenderung apa? Misah ke samping, nggak ke sudut ke tengah. Itu kelihatan ke sudut ke tengah soalnya biasanya itu karena ketekan pakaian. Makanya begitu. Waduh, tiap hari. Aduh, kelihatan cabul banget, astagfirullahaladzim. Belajar loh guys, belajar. Belajar ya. Ini tadi bagian kakinya udah panjangnya udah bagus. Terus bagian tangannya udah bagus juga, udah sama. Udah itu aja sih, soalnya ini emang kayaknya mau dibikin karakternya tuh panjang gitu. Oke. Tepuk tangan buat yang offline tadi ngumpulin. Waduh, gila. Tepuk tangan juga buat yang online tadi buat yang di review. Ya. Oke, itu saja dari sesi anatomi. Akan aku tutup aja sesi anatomi ini. Ntar habis ini bakal lanjut ke sesi tanya jawab seputar materi sama jalur pendaftaran ke isi. Warmindo, oke. Lanjut ke apa sesi Q&A, tanya jawab sama pertanyaan buat jalur mandiri. Hmm? Ada yang tanya? Ya, kok buka dulu kan, ntar aku buka Ada. yang begini. Ketok ini. Langsung bilang ada info mandiri gitu nih. Oke, untuk selanjutnya kita ada beberapa info untuk yang daftar jalur mandiri yang akan disampaikan oleh Kin. Oke. Betah banget sama aku emang ini. Waduh, iya. Narsis juga ya. Oke, jadi buat yang mau berminat buat ikut jalur mandiri, masuk isi, terus atau mungkin yang udah mau atau udah rencana gitu, mau jalur mandiri isi gitu, aku ada sedikit info nih. Nggak sedikit juga sih, ini banyak, terus krusial juga. Jadi karena tahun ini tuh berbeda sama tahun-tahun kemarin. Tahun ini kan tatap muka. Nah, sementara terakhir kali tes mandiri tatap muka itu sekitar tahun 2017-an kalau nggak, angkatan 2017-an. 2016 atau 2018 gitu, aku lupa. Nah, sekarang baru diadain lagi sesi mandiri secara pertemuan. Nah, pertama-tama tuh lokasinya tes gambar tuh on the spot di lantai 3 gedung animasi, prodi animasi, ruangan 303. Jadi bisa kalian catat gitu. Jadi yang minat bisa kalian catat atau bisa kalian perhatiin. Jadi ruangannya itu bakal di ruangan 303 gedung prodi animasi. Itu di uh, daerah FSMR, pokoknya Fakultas FSMR. Soalnya FSMR sama fakultas lain tuh gedungnya misah guys. Jadi kalian kalau misal ke rektorat gitu, kalau kalian tanya
sekitar situ FSMR di mana ya harus jalan main jauh gitu buat ke FSMR. Ya nggak jauh-jauh amat, tinggal sampai sekilo juga. Ya. Bisa lah jalan. Kuat. Olahraga. Nah, lokasi tes wawancaranya itu di lantai 1. Kalau wawancara di lantai 1 di ruangan dosen. Nah, kalau tes gambar di ruangan 303 lantai 3. Ya, di sini nih kebetulan. Tempat kita offline bimbel ini di ruangan 303 nih. Nah, nanti ruangan 303 nanti sesi tes gambar ini bakal diadain 3 hari. Nah, 3 hari nanti katanya itu kuotanya 40 orang. 40 orang bakal langsung tes gambar di ruangan 303 dalam dikasih waktu 1 jam. Nah, 1 jam itu harus kelar gitu. Secara bersama, jadi 40 orang dalam 1 hari, dari 1 tanggal 3 kalau nggak salah. Tanggal 3 40 orang, tanggal 4 40 orang, tanggal 5 40 orang gitu. Terus tiap tiap hari itu kayak kloter gitu guys. Jadi kalau kalian misal dapat jatah D1, kalian nggak perlu datang D2 sama D3 gitu. D1 sama D2 sampai D3-nya itu kapan aja Kak? Itu tanggal 3 sampai 5 Juli. Bukan Juni ya, Juli. Jadi kalau kalian ada yang udah siap udah terlanjur datang ke sini, aduh, nggak tahu lagi. Ya mungkin terusin aja sampai Juli nggak apa-apa. Jalan-jalan, main gitu. Untuk timeline pendaftaran tanggal 21 sampai 21 Mei sampai 26 Juni. Untuk pendaftaran mandiri ya BTW. Terus 1 Juli pengumuman ruangan dan jadwal tes. Jadi tanggal 1 Juli itu kalian bakal dikasih tahu kalian tuh dapat jatah hari ke apa. Misal tanggal 1 kalian kebetulan dapat kloter ke 1. Jadi dapat D1 tanggal 3 gitu kan. Berarti D4 yang D2 sama D3 tanggal 4 sama tanggal 5 gak usah datang, langsung pulang aja nggak apa-apa. Langsung pulang ke kota asal kalian gitu. Terus tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli, aku ulangin lagi, itu tes mandiri on the spot di tempat offline. Di Gedung Animasi ISI Yogyakarta, Fakultas FSMR, ruangan 303 lantai 3. Nah, kalau semisal kalian bingung gedung animasi, eh, kalian tanya aja FSMR tuh di mana, terus ntar bakal kelihatan kok gedung animasi itu kayak gimana. Mencolok banget soalnya. Ada. Depannya warna-warni ya. Kayak kondisi 2024 ini nih. Terus untuk teknis umum tes menggambarnya itu, menggambar tradisional di kertas A3 ya. Jadi nggak digital, nggak boleh digital, langsung kertas. Kalian siapin alat-alat kalian. Ntar kertasnya kayaknya bakal disiapin sama isi. Boleh hitam putih yang dinilai bakal arsirannya. Tapi boleh juga berwarna kalau emang waktunya kalian cepat. Soalnya dikasih waktu cuma 1 jam doang nih. Terus aku ingetin lagi itu bakal dibagi sampai 3 gelombang ya. Tergantung calon mahasiswa dapat di hari apa. Kalau kalian lagi-lagi kalau misal kalian dapat D1, D2-nya sampai D3-nya kalian gak usah datang. Kalau tanggal 3 kalian dapat jatahnya itu, tanggal 4 sama 5 gak usah datang gitu. Ya, itu tadi sih pengerjaan 1 jam, ruangan di situ,
ruangannya 303, udah ngulangin berapa kali ya? Ruangan 303 di lantai 3 gedung animasi. Nah, ini untuk teknis umum wawancaranya nih. Nah, karena eh tiap tiap calon mahasiswa itu bakal diwawancari eh sama tester yang beda-beda, sama dosen yang beda-beda gitu. Jadi tiap orang bakal ditanyain sama satu pewawancara. Jadi kuotanya terbatas, maksudnya terbatas tuh gimana? Soalnya ruangannya itu tuh nggak bisa nyangkup 40 orang dalam sekali jalan. Jadi bakal dibagi per kloter lagi. Jadi satu hari itu bakal dibagi 3 kloter kalau nggak salah tuh. Jadi kegiatannya tuh dari pagi sampai siang dikasih waktu 1 jam buat tes gambar. Terus tinggal kalian nunggu kloter giliran kalian tuh wawancara tuh jam berapa gitu. Kalau semisal dapat siang langsung dapat kloter 1, kalian untung gitu langsung bisa wawancara terus tinggal balik. Kalau semisal kalian dapat kloter 3 di hari itu, ya kalian ya istirahat dulu aja nggak apa-apa gitu. Kalian tinggal tidur gitu bisa. Soalnya itu cukup lama wawancaranya harusnya. Dilaksanakannya juga setelah tes menggambar ya. Nah, kalau misal udah tes gambar sama wawancara, boleh langsung pulang. Pulangnya tuh maksudnya nggak cuma pulang terus nunggu pengumuman di kota Jogja, enggak. Kalian boleh langsung pulang ke kota asal kalian, boleh gitu. Tinggal, soalnya nunggu pengumumannya nggak cepet gitu, agak lama. Kalau bisa datang ke isi tanggal 1 Juli sebelum kan tanggal 3-nya kan tes ya, tes mandiri. Nah, kalian bisa disaranin datang sebelum tanggal itu. Tanggal 1 datang bisa, tanggal 2 datang bisa, biar eh, pas hari H tuh kalian nggak bakal terlambat gitu lah. Soalnya itu jadwalnya pagi gitu kan. Nah, eh tes pendaftaran mandiri itu websitenya apa? www.pkkmb. Pendaftaran mandiri apa juga? Webnya apa? Coba aku cari. Buat kalian yang masih bingung tadi, nanti infonya bakal di-share ke grup WA kok tadi kok yang aku omongin. Terus kalau misal masih bingung atau masih butuh informasi lebih lanjut, kalian tinggal datang aja atau enggak eh, langsung samperin aja ke websitenya langsung. Website pendaftaran isi mandiri. Itu websitenya, pantengin aja IG isi atau enggak cek website pmb.isi.ac.id. Aku ulangin ya, pmb.isi.ac.id. Oke. Sekarang jawab pertanyaan ya. Kak, izin bertanya, tes gambarnya itu gambar suasana, Kak. Nah, kebetulan karena ini tes offline, nah itu temanya tuh bakal dikasih tahu hari H. Jadi beda sama yang online-online kemarin. Itu kalau online-online kemarin kan temanya bakal dikasih tahu beberapa hari gitu, terus dikasih deadline gitu buat ngerjainnya. Nah, kalau ini dikasih tahunya hari H, makanya kalau kita nggak bisa sepil nih, soalnya kita nggak dapet info temanya tuh bakal apa gitu. Terus kalau aku dulu ya, aku pengalaman aja dulu, aku kan mandiri dulu. Itu dapat tema eh itu tema lagu anak soal
pamanku dari desa kalau nggak salah. Ya, pamanku dari desa. Nah, itu suruh gambar apa? Suruh gambar satu suasana, terus satu background sama tiga lainnya tuh bebas gitu kan salah. Tapi kalau aku dulu bikin tiga karakter, satu anak, satu kerbau, sama satu itu paman yang ngikutin tema itu, paman dari desa itu. Nah, itu aku bikin tiap karakter itu karakter sheet. Kalau kalian tahu karakter sheet itu, kalian bikin karakternya sesuai tema, tampak depan, tampak belakang, sama tampak samping. Sama kalau kalian mau ekstra ya tambahin properti juga. Kalau aku dulu karena apa ya, kerbau tuh kan manjang ya. Jadi aku kasihnya tampak samping sama tampak depan doang. Kalau nggak salah. Terus satu background, terus backgroundnya aku tracing, terus aku tambahin karakter. Ya, jadi suasana itu. Kalau aku dulu begitu. Tapi kalau kalian mungkin bisa beda, bisa sama, itu tergantung tesnya ya. Soalnya aku kurang tahu. Soalnya itu terakhir kali tes offline kan 2017 tuh. Angkatan 2017 aja aku kurang kurang pernah lihat gitu. Taunya angkatan yang masih dekat gitu, tahun 2020, 21, 22 gitu. Mentok-mentok tahun 2019 sih. 2017 harusnya udah lulus ya. Iya, udah lulus ya harusnya. Makanya nggak bisa dapat info gitu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi seputar seputar mandiri, pendaftaran mandiri, atau mungkin atau bisa tanya soal materi besok gimana, atau materi tadi itu gimana, ada kurangnya atau enggak, itu bisa kalian tanya. Buat yang offline besok yang niat apa datang datang lagi siapa? Datang offline. Terakhir. Oke. Oh ya, oke, jadi nanti modulnya bakal modul-modul PTT yang tadi tuh eh, kita juga bakal bagiin juga di grup WhatsApp materi masing-masing. Habis setelah materi kegiatan Bimbel ini selesai kegiatan Bimbel hari ini selesai gitu. Nah, paling telat malam. Kalau molor banget paling besok. Kalau molor lagi paling akhir akhir acara udah. Sering tanya-tanya aja atau mungkin kalau semisal ilmunya tadi kurang atau butuh ilmu lagi tanya aja. Apalagi aku tuh tadi sebenarnya tuh terbatas ngasih ilmu soalnya kan keterbatasan waktu soalnya anatomi itu sebenarnya tuh yang dibahas tuh banyak. Gak cuma eh ba- gak cuma Puki doang kata Mas Teknis ya. Pukis, pukis. Pukis. Pukis apa Anda? Pukis. Kamu nggak tahu kan ya? Ya udah. Oh ya udah, nggak usah tahu. Kalian yang mancing soalnya. Kalian yang mancing. Aduh, minus nih, minus nih. Aku diajarin ngomong kotor, guys. Aduh, maaf ya, maaf ya.
Aku nggak tahu soalnya. Ini orangnya, pelaku nih, pelaku nih. Nah, ini lah yang makan pokesnya. Nih, nih, nih. Oke, ada lagi kah yang Waduh, parah WK WK WK. Ah, nggak diingetin dari tadi ya, astaga. Nggak dikasih tahu kalau itu kasar. Waduh. Cuma diketawain doang aku ya. Jadi bahan lelucon jenaka. Gila. Ya, tutup, tutup, Ki. Oke, kalau misal ada pertanyaan lagi, nanti bisa tanya di grup ya, mau di grup materi masing-masing atau enggak di bimbelnya, grup bimbel bersama itu bisa. Nah, sekarang waktunya penutupan yang bakal ditutup oleh sama Kakak Kiki. Oke, terima kasih buat buat yang udah ikut Zoom maupun yang udah datang offline. Terima kasih effortnya kalian.